Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Teman-teman jamaah Majelis Ta'lim Raudhatus Salihah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar kembali tentang sebuah hadis, di mana hadis ini adalah kisah nyata ketika Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan boleh dibuka hadisnya. Baik, sudah dibuka ibu-ibu? Oke, saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita atau ya Muhammad ishtakaita kalau disambung. Faqala na'am. Qala bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika bismillahi arqika rawahu Muslim. Kita akan belajar bahwa dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, malaikat Jibril menemui Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu sakit?" Maka Nabi menjawab, "Iya." Lalu malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW dengan mengucapkan Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika bismillahi arqika. Ya, kita belajar bareng-bareng. Begini teman-teman, ketahuilah bahwa Allah Rabb kita semuanya menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Menciptakan kita ini dalam keadaan lemah. Tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tubuh kita ya dilanda sakit. Terkadang kita merasa hati kita gelisah. Terkadang kita merasa overthinking berlebihan. Kan ada ya, ketakutan, kecemasan, kesedihan. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang wajar. Para nabi pun demikian. Nabi Yakub alaihissalam, ya Nabi Ayub alaihissalam, ya Nabi Nuh alaihissalam, semua hampir itu juga pernah merasa bersedih. Tapi tidak terlarut dalam kesedihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau juga pernah bersedih manakala ditinggal oleh paman beliau Hamzah. Manakala ditinggal oleh putra beliau Ibrahim. Tapi apakah Rasulullah SAW terlalu bersedih? Ternyata tidak. Maka apalagi kita manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasulullah SAW pasti pernah menemui kesedihan, pasti pernah menemui ketidakenakan di dalam hidup kita. Maka kalaupun kita ada, teman-teman, ya, sesuatu yang tidak kita harapkan kita rasakan dari sebuah kehidupan dunia yang sebentar ini, maka yuk coba kita rilis, cari solusinya bersama seperti apa. Dan kadang luka itu bukan hanya fisik yang kita rasakan. Kalau tadi kayak sakit, itu kan fisik ya. Misalnya kita merasa giginya sakit, kepalanya pusing, itu kan fisik. Tapi kadang juga luka itu ada yang kita rasakan dalam hati kita. Misalnya apa teman-teman? Merasa terdolimi, ya nggak ibu-ibu? Itu kan hati yang main. Atau apalagi merasa orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mau mendukung kita. Akhirnya kan mulai down hatinya. Itu sama. Itu juga bagian dari ujian. Itu juga bagian dari sakit. Adanya rasa iri, rasa hasad, rasa dengki, trauma, kehilangan. Semuanya itu adalah penyakit. Ya. Dan Islam mengajarkan bahwa semua itu ada solusinya. Solusinya apa? Yaitu
Ya, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah sakit karena Rasulullah sama manusia. Ya, Rasulullah juga ke pasar, Rasulullah juga punya pasangan, Rasulullah SAW juga bercengkrama dengan masyarakat. Ya, sama wajar. Ya, maka ketika Rasulullah SAW sakit, disitulah ya subhanallah Allah datangkan solusi. Ya Allah kirimkan malaikat Jibril untuk memberikan solusi dengan meruqyah. Maka waktu itu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ishtakaita, apakah engkau sakit?" Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, ya." Dan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kondisi psikologis seseorang. Ya, bukan hanya fisik tapi juga bertanya tentang apa yang kau rasakan. Nah, ini penting nih Ibu-ibu. Kadang kalau kita bertemu dengan teman-teman, kita hanya sekedar bertanya apa kabar, ibu-ibu apa kabar teman-teman. Tapi kita lupa bertanya bagaimana perasaannya hari ini gitu ya. Ketemu anak juga sama. Ya, anak pulang dari sekolah yang kita tanya, "Nak, ada PR enggak?" gitu ya. Jarang kita tanya gimana perasaannya Nak tadi di sekolah. Ya, mana pertanyaan yang sering muncul ibu-ibu? Pertanyaan pertama, ada PR apa enggak? Atau pertanyaan kedua, bagaimana perasaanmu hari ini? Ayo, jujur. Yakin 2? 2 apa 1? 1. Jujur. Jujur Mukorata sering tanya perasaannya Kurata. Ayo kita tiru Bu Eko, jujur nanti Allah kasih bonus banyak ya. Ya 1, ya kan Bu ya? Gimana deh, ada PR enggak? Tadi di sekolah teman-temannya gimana? Teman-temannya. Ya coba kita tanya perasaannya gimana, gitu kan? Jarang kita tanya. Padahal itu kan menghargai ya, subhanallah. Kita menghargai perasaan anak-anak. Dan ini merupakan bentuk penghargaan kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai ibu-ibu, jangan sampai anak kita itu tidak pernah divalidasi oleh orang tuanya. Atau divalidasi, dihargai, ya apa yang harus kita hargai, diapresiasi ya. Saya salut dengan orang-orang Arab itu. Orang-orang Arab itu Masya Allah dalam mendidik anak-anak itu mereka tak segan-segan mereka memberikan apresiasi yang luar biasa. Ya anaknya berbuat baik mereka bilang mumtaz, bagus gitu ya, good gitu ya. Itu tuh udah biasa budaya mereka. Bahkan mereka mendoakan anak-anak itu untuk menjadi orang yang disalikan oleh Allah itu sering kali. Bukan hanya di waktu salat tapi seiring dengan berjalannya waktu mereka melihat anak-anak mereka doakan anak-anak. Itu Masya Allah luar biasa itu Masya Allah. Ya, jadi kita itu kadang kekurangan kita ya Bu ya, warga lokal kita, warga Indonesia Raya, warga Konoha ya. Kita kurang bisa mengapresiasi gitu loh. Ya nggak ibu-ibu? Ya, itu karena belum terbiasa aja. Maka mulai sekarang kalau kita tanya anak-anak perasaannya kayak mana anak-anak tadi gini-gini, alhamdulillah, Masya Allah anak ibu, barakallahu fiik, semoga Allah menjagamu ya nak ya, Masya Allah. Terus kita doakan, ibu senang. Kan jadi anak tuh deket sama kita, bondingnya tuh dapet gitu loh. Bukan hanya yang kita tanya dicercer PR. Maka kalau anak-anak kita dididik dengan akademik saja, yang ada anak kita pintar tapi nggak berakhlak. Anak kita pintar tapi belum dekat sama Allah, nggak takut sama Allah, nggak apa-apa korupsi, nggak apa-apa main sogok sana sogok sini. Kenapa? Karena terkadang ya tuntutan ibu itu akan menjadi bagi anak itu sebuah ketakutan sendiri. Ya, maka yuk kita belajar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Zaman sekarang banyak anak-anak yang mentalnya kena gitu kan ya. Kenapa? Ya kadang terlalu banyak tuntutan dari orang tua. Ya, anak-anak tidak diberikan ruang untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapatnya. Itu yang kami rasakan. Ya, maka dari itu ibu-ibu yuk banyak-banyak minta tolong sama Allah. Semoga Allah jaga diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Baik, lanjut. Bismillahi urqika. Bismillah itu artinya dengan nama Allah. Berarti kalau kita membaca bismillah itu kita sedang minta tolong sama Allah. Jadi bukan hanya dengan menyebut nama Allah, enggak, bukan itu tok. Tapi kita itu lebih dalam lagi. Ketika seseorang membaca bismillah, maka ba dalam kata bismillah itu kita sedang meminta tolong sama Allah. Isti'anah itu minta tolong sama Allah. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita baca bismillah, rasakan bahwa kebaikan ini adalah pertolongan dari Allah. Ya, kita pakai sendal bismillah. Ya Allah, saya nggak bisa pakai sendal kecuali atas pertolongan dari Engkau. Ya.
Arkika, bismillahi arkika. Kata malaikat Jibril, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ibu-ibu, jangan kita sepelekan bacaan bismillah, ya. Kenapa? Karena pernah ada cerita di masa lalu yang rohib, ada yang mau membunuh anak kecil itu, nggak bisa-bisa, terus kata anaknya bilang, coba kamu bilang bismillah, nanti bisa gitu ya. Akhirnya bilang bismillah, kebunuhlah ya. Jadi kalimat bismillah itu bukan sebuah kalimat yang patut kita cuman bismillah, bukan. Tapi itu besar di hadapan Allah, agung di mata Allah. Ya, biasakan mengucapkan bismillah dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena itu pertanda kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Baik. Arkika, ruqyah, ya. Dan kita tahu ruqyah itu teman-teman, dalam bahasa Arab ruqyah itu artinya adalah doa. Ruqyah itu artinya doa, ya. Atau pengobatan dengan ayat Al-Qur'an. Dan ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyah dan ada ruqyah yang ghairu syar'i, yang tidak syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyebut nama Allah, meruqyahmu, gitu kan ya. Ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah yang ghairu syar'i. Ada ruqyah yang bukan sesuai syariat. Ruqyah yang sesuai syariat yang seperti apa Ustazah? Ruqyah yang sesuai syariat biasanya ruqyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat ruqyah itu banyak ibu-ibu. Yang paling mudah bagi kita untuk kita amalkan kalau pengen meruqyah diri sendiri, ya, maka bacalah surah Al-Fatihah. Jadi bisa. Dan tidak perlu berjamaah. Baca surah Al-Fatihah kalau mau meruqyah diri sendiri, niat. Jadi syarat ruqyah itu niat. Akan berbeda hasilnya ketika kita hanya membaca surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Dengan kita niat. Karena niat ini yang akan membedakan hasil, ya. Kita niat dulu, ya Allah, Engkau zat yang maha mengetahui apa yang ada dalam diriku. Ya Allah, saya meruqyah diriku. Ya, ruqyah mandiri itu jauh lebih baik, jauh lebih Allah sukai daripada kita minta orang lain meruqyah kita. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak meminta ruqyah kepada orang lain maka punya kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Di antara syarat yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah dia tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Maka ayo bismillah, ya kita berusaha untuk ruqyah mandiri dulu. Gitu loh. Sebelum kita minta ruqyah kepada orang lain. Kenapa Ustazah? Karena ketika kita minta ruqyah kepada orang lain maka akan mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaratnya tadi niat. Ya Allah, saya mau meruqyah diri sendiri. Dengan apa? Dengan membaca surah Al-Fatihah. Dah ya, insya Allah semua hafal. Dan bukan hanya membaca surah Al-Fatihah yang keluar dari mulut kita, tapi diresapi. Ya, ketika kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya kita sedang berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedang memuji Allah. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa kali? Semampunya. Enggak ada hitungannya. Ya. Semampu kita bisa. Ya, enggak ada hitungan di hadis 3 kali, 4 kali, enggak ada. Ya, semampu kita. Kita baca. Ya Allah, saya mau meruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, terus sampai waladdallin itu, ya. Yang kedua, di antara bacaan ruqyah syariah adalah ayat kursi. Ibu-ibu insyaallah sudah hafal ya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Yang ketiga adalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima, sampai terakhir. Ayat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Kemudian di antara ayat ruqyah adalah membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, dan an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-Fatihah udah hafal, ayat kursi udah hafal, 2 surah terakhir Al-Baqarah udah hafal ya.
Qul huwallahu ahad sudah hafal, alhamdulillah. Al-Falaq alhamdulillah sudah hafal, An-Nas alhamdulillah sudah hafal, alhamdulillah. Baru kemudian ya ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya apa? Ayat-ayat yang lain Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian surah Yunus ayat 81 sampai 82. Kemudian surah Thaha ayat 69. Surah Thaha ayat 69. Saya bacakan lagi surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Surah Yunus ayat 81 sampai 82. Surah Thaha ayat 69 dan surat As-Saffat. Surah As-Saffat ya, was-saffati saffa. Itu biasanya suka dibaca di halaman pertama. Surat As-Saffat halaman pertama. Sudah? Baik. Nah, ayat-ayat ini teman-teman ya termasuk ayat-ayat ruqyah. Dan tadi di antara syaratnya adalah kita harus meniatkan bahwa kita mau meruqyah diri sendiri. Dan yakin bahwa di dalam Al-Qur'an itu terdapat syifa, obat. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa Al-Qur'an ini kata Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an itu hudaw wa syifa, gitu kan? Allah berikan petunjuk dan obat melalui Al-Quran. Maka kita harus yakin bahwa Al-Quran ini penyembuh bagi kita atas izin Allah. Ya. Amanar Rasul. Kenapa? Yang apa tuh? Wattaba'u. Yang itu. Itu bisa. Ayat berapa itu? 102. Boleh. Al-Baqarah ayat 102. Itu boleh dibaca juga. Wattaba'u ma taslu syayatin ala mulki Sulaiman. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Itu boleh dibaca. Oke. Sudah? Kemudian ruqyah juga ibu-ibu bisa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya kayaknya kita pernah baca tuh bismillahi. Di mana saya pernah ajarkan ini? Di teras Quran. Di Mutin. Bukan di sini ya? Pernah ibu-ibu? Coba pegang sesuatu yang sakit. Ada nggak badan kita yang sakit? Pegang. Kemudian nggak usah berjamaah. Baca bismillah 3 kali sendiri-sendiri aja. Bismillahi. Sudah? Baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Allah sembuhkan perlahan-lahan. Dan perlu yang namanya berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita ruqyah perlu yang namanya kita yakin 100%. Tidak bisa kita yakinnya 50-50. Masa gitu ya. Doa gini bisa menghilangkan penyakitku. Kalau kita berburuk sangka sama Allah, tidak yakin 100%, maka Allah tidak akan sembuhkan. Ya. Jadi berdoa itu harus ya yakin. Saya pernah baca tuh di sebuah artikel bahasa Arab itu ada ibu-ibu yang punya benjolan diruqyah begitu. Bismillahi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma hilang atas izin Allah. Ya.
Dan tidak bisa dan kita dibacanya bukan cuma sekali ibu-ibu. Kalau ada waktu baca lagi. Kalau ada waktu baca lagi. Bukankah ketika perkara dunia kita belum dapatkan, kita juga mencoba sampai akhirnya Allah berikan. Maka untuk masalah ruqyah pun perlu kita ulang. Baik. Kemudian apalagi ibu-ibu doanya, ya misalnya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifau shifaan la yughadiru saqama, atau bismillahi urkiki min kulli syai'in yudhiki wa min kulli ainin hasidin Allah yashfiki. Itu juga boleh. Ya. Oke. Atau kita minum zam-zam ibu-ibu. Boleh minum zam-zam. Ya zam-zam. Kan zam-zam itu kalau kita minum sesuai dengan niat kita masing-masing. Ya. Ibu-ibu minum zam-zam dengan niat untuk meruqyah diri sendiri, untuk menghilangkan gangguan-gangguan syaitan yang ada di dalam tubuh, maka Allah akan mudahkan. Ya, saya kemarin cerita di mana? Ketelak duri. Di Metiin apa di mana ya? Ketelak duri ikan Bu Eni. Terus kata anak saya, "Mi, makan itu Mi, makan nasi digelondongin itu ditelan gitu ya." Tak ikutin itu caranya. Makan nasi ya, jarang makan nasi Pak. Di kepel-kepel tak telan yo, gitu ya. Masih ada durinya. Akhirnya Allah mudahkan, saya lihat zam-zam ada di atas meja makan tuh. Terus saya suntak zam-zam, saya berdoa sama Allah. Benar-benar ya Rob, enggak enak ya Allah ada duri ya Allah, itu ya. Ternyata nikmat yang kadang kita kurang syukuri itu ketika tenggorokan kita itu bila afiah, sehat, selamat, enggak ada apa-apa yang nyangkut. Itu nikmatnya luar biasa. Kalau ketelak duri mau gitu masih nyangkut durinya. Ya. Kemudian saya berdoa sama Allah, Bu. Saya suntak zam-zam sedikit terus saya berdoa, ya Allah, saya percaya yakin 100% sebagaimana Rasulmu mengatakan bahwa barang siapa yang minum zam-zam sesuai dengan niatnya maka Engkau akan berikan. Ya Allah, saya minum zam-zam ini untuk menghilangkan duri dari tenggorokanku. Terus saya berdoa bismillah. Subhanallah, beberapa menit kemudian durinya hilang. Masya Allah, tabarakallah. Lihat. Seseorang itu harus yakin ketika melakukan sesuatu. Maka jangan lupa ketika kita minum zam-zam, ibu-ibu, minta sama Allah agar Allah bersihkan segala penyakit. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Karena kadang kita mintanya cuma penyakit fisik. Ya Allah sehatkanlah badanku. Ya Allah sehatkanlah mataku. Kita lupa bahwa hati kita juga perlu diruqyah. Hati kita itu ada penyakit-penyakitnya, maka kita minta sama Allah caranya dengan meruqyah diri kita masing-masing, minum air zam-zam dan berdoa sesuai dengan apa yang kita niatkan. Gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah ruqyah ghairu syar'i. Ruqyah yang bukan syar'i. Apa itu ruqyah yang bukan syar'i? Misalnya ya menggunakan mantra-mantra, ya menggunakan bantuan jin. Itu ruqyah bukan syar'i. Atau misalnya diminta untuk menyediakan makanan untuk bukan untuk orang tapi untuk makhluk Allah yang lain gitu ya. Atau misalnya pakai raja, tahu raja nggak? Tulisan-tulisan yang nggak paham. Ya, dan hati-hati loh Bu, ini juga termasuk bukan ruqyah syariah, memindahkan penyakit ke telur. Itu bukan ruqyah syariah, enggak ada. Rasulullah mengajarkan itu, enggak ada. Hati-hati. Pernah dengar? Ke hewan, ke ayam. Itu zalim. Siapa lagi yang pengen ayamnya sakit? Kambingnya sakit, enggak ada. Ya, itu artinya memindahkan masalah. Iya enggak ibu-ibu? Itu enggak ada seperti itu. Wallahi itu hanyalah talbis iblis. Itu hanyalah tipuan syaitan. Ya, subhanallah. Dan Allah uji manusia. Ingat nih ya. Kita jangan langsung percaya. Iya ya, temanku itu loh ustazah. Kemarin datang ke sana itu loh. Dia waktu itu punya benjolan, terus datang ke tempatnya bapak itu di benjolannya dipindah ke ayam. Sembuh. Itu ujian. Allah pengen lihat keimanan kita, tauhid kita lurus apa enggak. Memang Allah berikan kesembuhan, tapi bukan berarti Allah ridho. Ya, Allah cuma pengen nguji kita. Kita kuat enggak bertauhid kepada Allah? Ya, itu baru begitu gitu loh Bu. Gimana Dajjal nanti ada di hadapan kita. Ya, naudzubillah misalnya sampai terfitnah Dajjal nurunkan hujan, Dajjal bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu kan bentuk ujian yang sangat luar biasa. Maka jangan kita mengatakan,
Ini udah viral loh, bener itu. Ya, ustazah bisa menyembuhkan penyakit begini-begini. Dengan cara apa? Tadi misalnya memindahkan penyakit ke ayam. Coba ditilik lagi. Adakah memang itu anjuran dari Rasulullah SAW? Kalau enggak ada, enggak usah kita percayai. Ya, gitu ya ibu-ibu. Jadi hati-hati. Apalagi di Indonesia Raya yang tercinta ini, ruqyah itu dijadikan sebagai alat untuk mencari uang. Mau maharnya berapa? Karena dengar nggak? Mau maharnya berapa? Gitu kan? Padahal ya yang pasti ruqyah itu bukan dijadikan sebagai mata pencaharian, bukan. Ya. Jadi kalau kita mau meruqyah teman kita, ya sudah ruqyah aja, nggak usah kita minta imbalan-imbalan, nggak ada. Ya. Kalau bisa lagi kita ruqyah mandiri. Ya, jangan kita korbankan ya kesempatan kita untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dengan meminta ruqyah kepada orang, padahal kita pun bisa meruqyah. Baik. Setelah kita belajar teman-teman ya ruqyah itu dengan cara seperti apa saja, ruqyah mandiri, maka kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ya kepada Rasulullah SAW. Apa lanjutannya? Ya Muhammad ishtakaita, na'am. Bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dhik. Apa itu min kulli syai'in yu'dhik? Dari segala sesuatu yang menyakitimu. Menyakiti itu apa? Misalnya ibu-ibu adanya penyakit fisik gitu kan ya. Misalnya gangguan jin, ketakutan, kecemasan. Itu menyakiti kita. Ya, tidak membuat hati kita tenang. Ya. Hasad, nah, itu semua adalah sesuatu yang menyakiti diri kita. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, dari kejahatan jiwa dan mata yang hasad. Oh, ini pembahasan sendiri nih. Kejahatan jiwa itu termasuk diantaranya ain. Ain itu ketika kita melihat seseorang punya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kemudian kita pandang, kita tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, maka orang tersebut bisa kena ain. Dan ini merupakan sesuatu yang hak, kata Rasulullah SAW. Ya di Indonesia aja orang karena belum budaya gitu, belum, maksudnya di Indonesia itu belum masyhur, tapi sekarang Masya Allah sudah banyak. Ibu-ibu kemarin pernah lihat enggak? Ada anak gadis, saya juga dikasih tahu oleh bukan saya awalnya nggak tahu tapi dikasih tahu. Lihatin ada orang anak muda suka memviralkan mukanya di sosial media, di TikTok ya, tiba-tiba mukanya jadi jelek. Itu kena ain. Jelas itu kena ain. Maka dari itu teman-teman yang saya cintai karena Allah, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya sedikit pun ketika foto kita dipajang di sosial media. Kita nggak tahu siapa yang hasad kepada diri kita. Ya, kita nggak bisa lihat siapa saja orang yang melihat apa yang ada di dalam diri kita. Hati-hati ya. Profil foto HP jangan diri kita ya, apalagi sampai kita menonjolkan keromantisan bersama keluarga. Biasanya kan kayak gitu. Nih lo suamiku ganteng, nih lo anak-anakku ayu-ayu ganteng-ganteng, jadi profil foto. Subhanallah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemarin ketika saya mau takziah ke Bu Eko, kan saya buka HP-nya Bu Eko. Terus nomor kontaknya, ada fotonya Bu Eko waktu itu. Terus di perjalanan tuh hati saya bergemuruh gitu. Ya Allah, gimana ya, saya mau bilang nggak ya ke putrinya suruh menghapus fotonya Bu Eko. Tapi nanti bilang kayak mana putrinya ini ustazah kok suka ngatur-ngatur. Tapi kalau nggak bilang nanti jadi dosa jariah buat Bu Eko. Siapa yang melihat wajahnya Bu Eko jadi dosa untuk beliau. Saya minta kekuatan dari Allah. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Ya Allah, kuatkan hamba. Sampai di rumah beliau, nyolati beliau, kemudian saya berkata kepada putrinya, baik-baik saya berkata, Mbak, nuwun sewu nggih Mbak nggih, ngapunten, HP Bu Eko sekarang siapa yang pegang? Katanya saya ustazah lagi dicas karena waktu itu mati, ya. Saya bilang, nuwun sewu Mbak, saya melihat di profilnya Bu Eko tuh ada foto beliau. Kalau boleh saya minta tolong dan jenengan ridho, boleh dihapus aja, saya bilang. Udah dihilangkan. Itu demi kebaikan kita dan Bu Eko, jangan jadi dosa jariah ya. Jadi dosa jariah, ibu-ibu foto geolan kita TikTok, kalau ibu ada di TikTok ya, goyang-goyangan kita, Masya Allah. Kalau kita tak hapus, nggak dihapus, kita meninggal dunia, setiap orang yang melihat foto kita, setiap orang yang melihat maksiat kita, dari ribuan orang dosanya akan sampai ke kubur kita. Serem.
Ya, apa tujuan kita memajang foto di profil? Mungkin mendapatkan validasi dari manusia. Wih, keren itu. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal belum tentu juga orang yang memajang foto keluarga di profil keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya enggak ibu-ibu? Maka jangan pajang diri kita, foto kita, anak-anak kita, suami kita, jangan korbankan. Kita cuma mendapatkan validasi, tapi waliyadzubillah, kalau ternyata ada ain yang menghanyuti kita. Na'udzubillah. Jadi kayak sakit apa, itu terkadang berasal dari ain. Ya, berasal dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Ya. Jadi, terus gimana Ustaz ada profil fotonya? Yo nggak ada profilnya ya rapopo, atau profil misalnya pemandangan yo nggak apa-apa. Apalagi Bu? Ka'bah yo alhamdulillah, apalagi Masjid Nabawi yo alhamdulillah. Jangan kita korbankan diri kita ibu-ibu, eman, anak kita, suami kita, ya keluarga kita, jangan. Ya sudah cukup. Ya. Karena subhanallah setiap orang yang memandang diri kita maka dosa kita dapatkan. Ya alhamdulillah, masya Allah, sampailah saya di rumah, saya diingatkan oleh putri saya, Umi, alhamdulillah fotonya Bu Eko di profilnya udah nggak ada. Alhamdulillah, saya senang banget tuh. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Sampai malam harinya saya diingatkan lagi sama Allah. Ya Allah, Bu Eko malam pertama di alam kubur, ya Rob, mudahkanlah beliau, ya Allah, temani beliau dengan amal solih. Allah ingatkan lagi, ya Rob. Terus ya itulah masya Allah ya, orang tuh kalau sudah jujur sama Allah tuh Allah ingatkan gitu orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mendoakan banyak-banyak kebaikan untuk beliau. Ya masya Allah. Jadi memang ibu-ibu, saya mohon dengan sangat, ya ini terserah ibu-ibu ya, saya tidak mau mendikte ibu-ibu. Kalau pengen selamat dunia akhirat maka jangan jadikan profil foto kita itu dipajang di HP kita. Sudah, ya hapus. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal dunia, dan kita pun nggak pernah tahu apa yang orang lihat dari dalam diri kita. Gitu ya. Baik. Nah, ain itu adalah pandangan mata yang menimbulkan mudarat atas izin Allah. Ya. Dan ini bisa mengerikan ibu-ibu, mengerikan. Maka dari itu ada peristiwa yang ini kejadian nyata di Yaman ya. Putri dari teman saya awalnya itu bisa jalan Bu ini, jalan normal ya, tiba-tiba ada orang jenguk putri beliau ya, tidak mengucapkan masya Allah tabarakallah, langsung lumpuh. Makanya kalau kita melihat kebaikan pada diri orang lain, lihat, masya Allah tabarakallah, kecantikan dari seseorang ya, kita katakan masya Allah tabarakallah atau barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, itu kita ucapkan ya. Dan kita itu kadang belum terbiasa mengucapkan itu. Iya enggak? Kita akan bilang, cantik banget kamu, gitu ya. Kita lihat anak kecil yang gemesin gitu. Ya kita bukan cuman megang pipinya digemes-gemes, gembul banget sih dek, gitu ya. Ya kita bilang, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Doain. Ya, jangan sampai anak itu sakit karena ain yang kita tunjukkan kepada mereka. Ustazah, boleh nggak kalau misalnya saya itu pengen ngainin semua orang. Misal, contoh. Ingat, keburukan yang Anda lakukan kepada orang lain balik lagi. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena waktu kami di Yaman tuh ada orang terkenal tuh. Orang terkenal, naudzubillah, summa naudzubillah. Orang itu terkenal, kalau habis ngomong sesuatu mesti yang dihadapinya tuh sakit. Serem. Dan ain itu ibu-ibu bukan hanya mengenai manusia, benda mati, benda itu juga kena. Ya, saya pernah menyaksikan mobil orang Badui, mobil baru Grace ya, dari showroom itu dibawa ke tempat kami belajar. Terus ada fulan itu yang terkenal, dia suka ngainin ya. Terus dia bilang ini ke yang punya mobil, mobil ente bagus, mungkin kalau bahasa Indonesia ya. Mobilnya berhenti Bu, mogok, betul. Mogok, padahal tadi bisa jalan, mogok. Wah, segempar tuh, tempat kami menuntut ilmu tuh, tempat yang pada gempar. Mobilnya fulan baru mogok. Wah, itu tuh dia tuh, gitu dia langsung. Ayo cepat bilang masya Allah. Nggak mau dia bilang masya Allah. Bilang masya Allah tabarakallah. Nggak mau. Memang naudzubillah, subhanallah, semoga Allah memberikan hidayah ya kepada beliau. Hatinya nggak tahu lah. Terus akhirnya yang punya mobil bilang masya Allah tabarakallah nggak. Kalau nggak tak siram. Gitu. Terus dia takut disiram, dia bilang masya Allah barakallahu fik, nyala lagi mobilnya. Iya, itu sekali saya melihat kejadian itu. Ya, ribut-ribut kan itu di dekat rumah kami dulu dekat gerbang. Ya. Terus saya tanya ke Ustaz Danan, ada apa sih ribut-ribut itu? Orang itu loh biasa, fulan itu nggak mau bilang masya Allah tabarakallah. Akhirnya kami kalau ada kita bawa anak gitu ya, kita paham, ada Pak fulan tuh tutupi gitu ya.
Iya, karena memang ada orang-orang begitu. Itu kami lihat ada laki-laki satu, perempuan satu. Terkenal itu, terkenal. Ih, kalau ada fulana itu, yuk kita masuk. Atau kalau enggak kita bilang ke dia, ayo bilang Masya Allah tabarakallah. Dia mandang, udah diancam-ancam sama orang. Masya Allah tabarakallah. Ya, serem. Ya, jadi ada memang orang-orang yang naudzubillah summa naudzubillah hatinya kotor gitu ya, hatinya tidak baik, maka sekalinya memandang dia, ya itu syaitan berwujud manusia. Dia nggak bilang Masya Allah tabarakallah. Gitu ya ibu-ibu. Jadi yuk biasakan kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kembalikan kepada Allah. Masya Allah barakallahu fiik. Apakah ain itu bisa mengenai dirinya? Bisa. Ketika kita tidak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Misalnya ibu-ibu ngaca nih, aku kok cantik banget ya, gitu. Misal, hidungku tambah bagus. Bilang, Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, hari ini ibu bilang hidungnya mancung, besok hidungnya langsung mancelep. Pesek. Nah, itu bisa ya. Makanya subhanallah ibu-ibu, sering-sering berzikir ya. Sebut nama Allah itu banyak-banyak. Ya, Masya Allah tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, gitu ya. Baik, alhamdulillah dapat ilmu ain ini ya, karena kalau dibahas itu satu sesi pelajaran sendiri nih. Baik. Apa tadi? Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfika. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Baik. Sekarang kalau kita mau meruqyah diri sendiri, maka domirnya dirubah. Gimana domirnya? Yuk kita pelajari, ini terakhir ya. Gimana Ustazah domirnya? Domirnya bismillahi urqini. Kanya diganti ni. Bismillahi arqini. Arqi, kafnya diganti ni. Sudah? Min kulli syai'in yu'dhini. Kafnya diganti ni. Sama. Cuman di ujungnya aja yu'dhini. Kafnya itu diganti ni. Sama, min kulli syai'nya sama. Sudah? Terus nanti Allah yashfini. Oke, baru bismillahi arkini. Oke, saya bacakan dari awal. Bismillahi arkini min kulli syai'in yu'dhini min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfini. Bismillahi arkini. Sudah? Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahi arqini min kulli syai'in yu'dhini min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfini. Bismillahi arqini. Sudah, alhamdulillah. Dibaca sering-sering. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menghilangkan mudarat, zat yang maha menghilangkan penyakit, Allah hilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita. Ibu-ibu banyak-banyak berdoa sama Allah. Semoga Allah hindarkan kita dari sihir. Semoga Allah hindarkan kita dari ain, ya. Amin. Allahumma amin. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.